Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Alhamdulillah kita bertemu kembali pada mata pembelajaran Akidah Akhlak pelajaran ke-9, yaitu tentang makhluk gaib selain malaikat. Mujahid, mujahidah soleh dan solehah, pada saat kita melihat pertengkaran atau perkelahian yang terjadi, baik itu di rumah ataupun di sekolah, siapakah sebenarnya yang menjadi penyebab dari perbuatan tercela tersebut? Ya, ada makhluk gaib selain malaikat yang berada di sekitar kita, dan dia adalah jin. Di antara golongan jin itu ada yang beriman dan ada pula yang kufur. Jin yang kufur inilah yang selalu ingin menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Dia akan berusaha mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang tercela dan mendekatkan kepada dosa. Oleh karenanya, kita jangan mudah terkena bujuk rayuannya, dan kita harus membentengi diri kita dengan cara beribadah dan semakin mendekat kepada Allah. Mujahid, mujahidah, soleh dan soleha, selain malaikat ada makhluk gaib yang harus kita percayai keberadaannya. Makhluk itu mempunyai tugas yang sama dengan manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Makhluk itu juga ada yang beriman dan ada juga yang kafir. Nah, dia adalah jin. Ada juga makhluk yang lain yang ingkar kepada Allah. Mereka akan menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat, dan dia adalah setan. Dan kita sebagai umat muslim harus mempercayai kepada keberadaan makhluk-makhluk gaib yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Baiklah mujahid, mujahidah, kita akan membahas pengertian dan sifat daripada jin dan setan. Mujahid, mujahidah, soleh dan soleha, jin ini berasal dari kata janna yang berarti bersembunyi, tertutup, tidak dikenal dan tidak terlihat. Dinamakan jin karena bersembunyi dari pandangan manusia. Adapun menurut istilah, jin itu adalah sebangsa makhluk gaib yang Allah ciptakan, makhluk halus yang Allah ciptakan yang tidak dapat ditangkap oleh indera manusia. Makhluk ini dapat melihat manusia, tetapi sebaliknya manusia tidak dapat melihat mereka dalam bentuk aslinya. Jadi, jin ini adalah makhluk Allah yang berbentuk gaib, dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Jin diciptakan Allah jauh sebelum manusia diciptakannya. Jin mendapat tugas dari Allah sama dengan manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Namun pada kenyataannya jin sama seperti manusia. Jin itu ada yang taat, ada pula yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat-sifat yang dimiliki oleh jin pada umumnya antara lain adalah: yang pertama, jin memeluk agama Islam dan setelah mendengar Al-Quran. Jin terdiri atas laki-laki dan perempuan. Kemudian jin juga membutuhkan makan dan minum, juga kawin dan mempunyai anak. Dan jin adalah muslim yang bertabiat baik. Dia seperti halnya manusia yang baik. Sedangkan jin yang kafir, dia berwatak jahat dan suka menyesatkan manusia. Kemudian selanjutnya yaitu setan. Dalam bahasa Arab, setan berarti jauh. Setan ini merupakan sebangsa jin. Dan setan menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu syaiton, berarti menyalahi atau menjauhi. Dan secara khusus, setan dapat diartikan sebagai ruh syiri atau kekuatan jahat karena ia jauh dari kebaikan al-khair dan kebenaran al-haq. Dan dalam Al-Quran dinyatakan bahwa setan adalah tandingan manusia. Artinya, manusia ini bisa menjadi objek tujuan setan. Karenanya ada kemungkinan setan yang dapat ditaklukkan atau manusia yang akan menaklukkan. Mujahid, mujahidah, soleh dan solehah, manusia bisa bersahabat bahkan bergaul dengan setan yang terwujud dalam penyimpangan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Tapi manusia juga bisa bermusuhan, bahkan wajib bertempur dengan setan. Mujahid, mujahidah, berikut ini adalah contoh penyimpangan dari manusia yang mengikuti setan. Siapa saja yang meminta bantuan kepada jin, ia pasti akan disesatkan. Misalnya, seseorang minta bantuan kepada dukun agar dirinya sembuh dari sakit. Dukun tersebut minta bantuan jin. Jin memberikan banyak persyaratan, dan jika orang tersebut memenuhi syarat dari jin, berarti ia telah menaati perintah jin. Setan akan terus mengajak manusia supaya berbuat jahat. Manusia yang mengajak kejahatan termasuk setan dari golongan manusia. Adapun setan dari golongan jin mengajak kejahatan dengan cara membisikkan jahat dalam hati manusia. Adapun manusia yang tidak beriman atau tipis imannya akan mudah tergoda oleh bujuk dan rayu setan tersebut. Lalu bagaimana
Sikap manusia terhadap godaan setan dan bala tentaranya, apa yang harus dilakukan oleh manusia tersebut? Yang harus dilakukan adalah senantiasa berdoa ketika keluar rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berdoa saat keluar rumah dengan doa dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali yang ada di sisi engkau, maka dikatakan kepadanya, cukup sudah, engkau akan dipenuhi kebutuhanmu dan diberi petunjuk, dilindungi, diselamatkan dari godaan setan, dari gangguan setan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga banyak manfaat yang kita ambil, dan semoga dengan mempelajari tentang makhluk gaib selain malaikat, kita semakin bertambah keimanan dan keyakinan kepada Allah, dan kita terlindungi dari godaan syaitan yang terkutuk. Kurang dan lebihnya Bumul mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.